Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Datang Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah Kapanewon Gamping ya Mas. Yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, sedaya kemawon ingkang rawuh wonten injing siang punika rahimakumullah. Insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sami muji syukur dhateng Allah. Dene Allah sampun paring nikmat ingkang kathah sanget dhateng panjenengan sakula. Senajan to nembe 1% sing jenengan kula tampi nikmatipun Allah. Yang 99% akan diterimakan besok di akhirat. 1% sing jenengan kula tampi menurut etangane jenengan pun kathah napa dereng? Nggih, sampun kathah nggih. Halo Pak. Sampun kathah nggih nikmatipun Allah nggih 1% pun kathah, gandeng pun kathah. Sampun cekap dereng Bu. Ila ukurannya cekap jenengan umpama uang berapa? Ternyata tidak bisa dikatakan ya. Pokoknya cukup dan sudah banyak tetapi masih kurang ngoten mawon. Makanya kita masih giat mencari uang ya untuk keperluan kita semua. Lah Bapak Ibu, kalau rikala semanten kula ngaturke napa nggih Bu nggih? Ketengene jenengan nika Bu. Nika wonten sing ken nyambung niku lah kula kesupen pun dangu sanget to. Wonten sing kemutan? Ya. Oh, iya kok sing kelingan tentang suami istri lah ya, suami istri bab apa gitu. Ya, anu saja Bu. Mungkin ya. Mungkin dulu saya menyampaikan bahwa ternyata Bapak Ibu kita ini dikatakan hidup bahagia itu ternyata ada ukurannya atau indikator orang dikatakan hidup bahagia. Jadi nek boten klentu lho, kalau mbiyen kula sampun ngaturaken ada 7 indikator kalau orang itu dikatakan bahagia. Indikator itu nama lainnya adalah ukurannya, ya. Ukuran orang bahagia itu dulu saya ulangi nek mbok pilih kesupen. Yang pertama adalah kolbun sakuron, hati yang selalu bersyukur. Saya sebutkan semua dulu. Yang kedua adalah al-azwaju solihah, pasangan hidup yang solehah. Yang ketiga adalah al-auladul alal abror, anak yang baik, anak yang soleh dan solehah juga, anak yang baik itu. Kemudian al-baitu solihah, ukuran yang keempat adalah lingkungan yang kondusif. Ini al-baitu solehah. Terus kemudian yang kelima adalah al-malul halal, harta yang halal. Kemudian yang keenam, indikatornya atau ukuran orang bahagia itu adalah tafaqquh fiddin, faham agama.
paham agama. Dan yang terakhir, orang dikatakan bahagia itu apabila umur barokah, mempunyai umur yang barokah. Bukan panjang atau pendeknya, tapi umur yang barokah. Syukur panjang tur barokah. Mungkin kalau nggak salah saya menyampaikan itu, Bu. Mungkin ya. Karena tadi ada kata-kata pasangan suami istri gitu ya. Ya. Qalbun syakurun. Kalau ayat Allah yang ada di surat Al-Ma'arij ayatnya 19, kalau nggak salah surat yang ke-70, kalau nggak salah, kalau nggak ke-70 ke-90 ya, ke-70 ya, insyaallah. Al-Ma'arij ayat 19, nomor suratnya saya nggak lupa ya. Itu dikatakan bahwa innal insana khuliqa halunga. Sesungguhnya manusia itu diciptakan punya watak gresulo, grenengan. Akeh pundi Bu, grenengane kalih le bersyukur. Pertemuan ini biasanya tuki jam 10 atau jam 11. Belandang tekan jam 12 wis grenengan. Padahal seneki rung entek. Apane nek entek. Jadi sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi punya watak gresula dan grenengan. Idza massahu sarru jazunga. Kalau manusia ini diuji dengan apa yang diminta tidak dipenuhi, dengan kesulitan, manusia itu banyak yang mengeluh. Wa idza masahul khairu manua. Tetapi sebaliknya, kalau apa yang diinginkan itu dituruti oleh Allah, kebanyakan manusia lupa. Manusia lupa. Tetapi dalam ayat ini disebutkan illal musallin. Watak gresulo, grenengan dan sejenisnya itu akan dihapus, akan dihilangkan dengan cara pertama adalah sholat. Kecuali orang yang sholat daimun, ayat selanjutnya, yang menjaga sholatnya tentunya, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Artinya apa? Berusaha untuk melakukan sholat yang terbaik. Maaf, bukan saya menggurui Bapak Ibu. Sudahkah sholatnya baik? Ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum. Salat baik itu bukan tercatat di lama cepatnya salat. Salat yang baik bukan terletak di suratnya yang panjang-panjang, bukan di sujudnya yang lama. Ternyata salat yang baik itu catatan pertama adalah as-sholatu ngala waktiha. Salat yang dilakukan tepat pada waktunya. Monggo Bapak Ibu sami koreksi piyambak-piyambak. Kira-kira salatnya sudah banyak yang tepat waktu atau masih mulur waktunya. Kemudian sudah berjamaah atau masih banyak sendirinya. Jamaah mestinya di masjid.
2 saja itu catatannya Bu, kira-kira bagaimana Bu? Sudah tepat waktu? Insya Allah. Sudah jamaah di masjid? Sok jamaah sok ora ning kerep lesok ora. 5 waktu salat wajib. Isya subuh zuhur asar lan maghrib. Sayangnya orang gorjen ya Mas Badawi. Iku ojo nganti kentun ajaan ya mergo bakal den priksa. Sebuah hadis mengatakan awalamu yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Besok yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah as-sholatu, sholatnya. As-sholatu soluhat sairuhu amali. Nek sholate ape iku kena nggo titenan liyane amale melu ape. Wa in fasadat fasadasa sairuhu amali. Ning nek salate kuwi elek amaliane melu elek. Mula salat merupakan catatan yang utama untuk kita tingkatkan agar menjadi orang yang selalu bersyukur untuk menghilangkan watak-watak yang tidak baik. Maaf ya, kalau dalam surat Al-Ma'arij itu tidak hanya sholat, tetapi kalau panjenengan membaca ayat kelanjutannya dari 19 sampai 30 yang pagi siang ini hanya saya sampaikan. Yang kedua, untuk menghilangkan keluh kesah genengan setelah sholat adalah sodakoh. Inna sodakota la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u mitatassu. Sodakoh itu bisa meredam kemarahan Allah, dan sodakoh bisa mencegah kematian yang jelek. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, gemarlah sodakoh. Sodakoh jangan dimaknai dengan harta, karena sodakoh itu dengan tenaga bisa, dengan doa yang baik bisa, dengan senyum pun sudah kategori sodakoh. Maka yang baik, kalau kita punya harta yang banyak, sodakoe yo sing akeh. Nek duwite sithik, sodakoe sithik. Nek ora duwe duit, tetep sodakoh. Jangan duwe duit akeh le sodakoh sithik, duwe sithik ora sodakoh, apa meneh ora duwe duit. Karena sodakoh itu akan meredam kemarahan Allah. Amal yang membuat Allah senang itu tiada lain kecuali sodakoh, bukan sholat kita. Walaupun amal yang akan dihisab itu nanti
sholatnya dulu. Tetapi yang membuat Allah senang itu bukan sholatnya, bukan puasa kita. Tetapi yang membuat Allah senang itu adalah sedekah kita. Bila harta yang kita punyai yang sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahke. Nek sing jenengan simpen teng bank, sing jenengan wujudkan sebuah mobil, jenengan wujudkan sebuah rumah atau apapun, itu akan kita tinggalkan manakala kita nanti sudah meninggal. Dan yang akan kita bawa sampai ke alam selanjutnya tiada lain kecuali adalah sedekah kita. Dan sedekah akan mencegah kematian yang jelek. Maaf Bapak Ibu, ada seorang bakul es yang kalau dijual esnya habis, badinya berapa? 75.000. Tetapi ada es yang disedekahkan berarti tidak dibayar. Hitung-hitungane nek payu kabeh 75.000, nek ana sing disedekahke kudune kurang saka 75.000. Itu hitung-hitungane jenengan kula. Tetapi kalau Allah tidak, ternyata bakul es tersebut ada es yang disedekahkan, hasilnya batine dihitung malah luwih saka 75.000. Mungkin jenengan kula bertanya, kok iso? Iso. Karena esnya harganya 5.000, ada yang beli 10.000, jujule kon ngepek. Akhirnya sing sedekah orang yang beli esnya jujule kon ngepek itu justru dihitung-hitung menjadikan lebih dari 75.000. Itu karena gemar sedekah. Ada yang sudah mau tenggelam di laut karena ingin, terus kemudian membaca surat Al-Munafikun ayat 10 yang di situ disebutkan mohon untuk ditunda kematiannya, kalau bisa hidup lagi akan banyak dilakukan untuk sedekah. Ternyata mohon kepada Allah yang mau tenggelam itu diselamatkan dari tenggelamnya. Akhirnya dilakukan sedekah dan juga ditolong oleh Allah tidak dari kematian tenggelam, tetapi istrinya yang mengandung kandungannya ada kanker rahimnya ternyata juga diangkat dan sekarang sudah punya putra 2. Jadi ditolong, yang kakung ditolong dari tenggelam, istrinya ditolong rahimnya yang ada kankernya hilang, kemudian sekarang punya putra 2 karena gemar sedekah. Nah, jadi kembalikan, ternyata orang yang dikatakan bahagia itu bagaimana letak hati kita mensyukuri nikmatnya Allah. Nek ming nuruti hawa nafsune menungso, wo gelut Bu, sakniki musim udan, sing bakul payung seneng, ning bakul es susah. Je, sing arep mepe pari seneng wong panen. Saiki ya panas. Nah, maka kolbun sakuron adalah yang pertama dikatakan orang bahagia. Kedua, al-azwaju solehah, pasangan hidup yang soleh dan solehah yang ternyata di situ tidak mudah untuk meraihnya. Bapak Ibu, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bukan keluarga suami istri yang tidak pernah padu, bukan. Ya padu itu liku-likunya orang berumah tangga, tetapi bagaimana cara bisa menyelesaikan dengan baik, gitu loh. Itu memang suka dukanya itu yo. Ada Bapak Ibu yang dengan ibu, dengan suami sejak menikah belum pernah kok muni nesan ngono, dereng nate Bu. Halo Bu, pernah dereng nesu kalih garwane? Nah.
bapak muni pendandina ngono kok ibu muni dereng. Ah niku bapak kan sanes suami panjenengan nggih Bu. Iya. Boleh kok boleh. Ya suatu ketika kita mengalami itu tapi bisa diselesaikan. Makanya kita ciptakan 4T. Ayo Bu, yang ingat kemarin siapa Bu? 4T Bu. T yang pertama apa? Tahabub, katresnan. Bapak Ibu katresnannya pengennya sehidup semati saklawasin apa selamanya Bu kemarin? Hah? Kelingan betul Mas Batawi? Ayo jenengan nek kan milih dalam berkeluarga itu sehidup semati saklawasin apa selamanya? Hah? Nek sehidup semati ki ngapusi. Masalahnya nek sing mati kudu melu. Saklawase semelang. Nek lawas ndak golek sing bener lagunya mesti jenengan apal. Iya kan? Kemarin dinyanyikan kok sepasang remaja jatuh cinta. Loh ibu-ibu apa? Di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya, disaksikan bintang-bintang, saling janji dan setia, hidup rukun damai. Loh, selamanya tidak sehidup semati. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia. Ingat, jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya memikirkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia. Tuh. Iya. Bukan karena apa ya, bahagia itu ternyata tidak semata-mata uangnya banyak ya Bu ya. Ya, maka untuk meraihnya tahabub katresnan ciptakan selamanya. Yang kedua harus bisa membuat keluarga ini ada masalah bisa diselesaikan. Yang kedua namanya tasawur, musyawarah. Bu, nek ana masalah ki do musyawarah apa malah do sambat karo kancane to, Bu? Ini kadang-kadang nek ana masalah ki malah diomong-omongke karo kancane. Apa meneh ra ndedit. Wah, diomongke kancane nek kok elek ki malah diomongke curhati karo kancane. Salah. Curhati seharusnya pertama sama kalau ibu sama suami. Kalau bapak sama istri. Ya? Oh. Ya. Sekarang mungkin ada hal yang lain. Tapi sebenarnya yang benar itu awalnya dari keluarga dulu musyawarah. Kalau punya masalah di anak, itu mestinya orang tua juga masalah. Cuman ya sayangnya kita ini senangnya curhatnya malah dengan orang lain daripada keluarga. Maka dalam berkeluarga kita harus bisa menciptakan yang namanya tasawur, musyawarah gitu loh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tangawif, tangawun dulu. Tangawun itu saling tolong menolong. Kalau yang satu ada kekurangan, yang satu harus menutupi gitu loh. Jangan malah dilebar ke kekurangannya. Nah ini tidak akan menyelesaikan. Kita harus saling tolong menolong. Laki-laki itu ada kekurangan pasti ada kelebihan. Wanita juga ada kelebihan, juga ada kekurangan.
Nama dalam berkeluarga ini harus konsekuen, menerima dengan segala konsekuensinya. Apapun aslinya harus diterima. Jangan sampai getun aku getun dipek. Ngerti om biyen karo pae. Wah, mobile apik. Nek ngoten niku yo jelehi nek ngoten niku. Tidak memperbaiki. Nggih. Itu yang namanya tangawif pemaaf. Kita memang harus ada yang mengalah, Bu, kalau ingin menyelesaikan, Pak. Jangan sampai sekecap podo, sekecap. Padahal ibu ini solehah manakala suaranya tidak melebihi suaranya suaminya. Jadi kalau suami memanggil Bu, Ibu, le jawab onten apa, Pak? Nah, itu baru solehah maksud saya, istri yang solehah. Tapi kalau dipanggil Bu, apa? Bengok karo mlirik, kuwi jenenge jak gelut. Ya, pemaaf. Bapak juga harus memaklumi, Pak, piantun putri iki diciptake saka tulang rusuk sing bengkong. Mula watak pertama itu gampang mutungan. Nggih mboten ta, Bu? Oh, mboten ta. Mula nek ibu bengkong, nek gampang mutungan, bapak niku tugas sing lempenge barang sing bengkong niku wau, kudune aja melu putung. Ya. Yang kedua, biasanya piantun putri sok ngewuhke. Ge anyar mono dudu bondo dudu rupa, mbasan wis tuwa ngeten iki ra ndedet ya muring-muring. Lah, niku nyen sewu yang terakhir ini apa? Biasanya sok dewata nyat karo nyat mboten Ibu? Nyacat karo Nah, laki-laki ini harus lebih besar mempunyai pemaaf. Kemudian yang ketiga, al-auladul alal abror. Indikator bahagia yang ketiga, anak yang baik. Anak yang baik tanggung jawabnya orang tua juga 7 kemarin data sampaikan seperti itu. Ayuksina ismahu wa adabahu wa ayu alimaul kitabah wa sibakah wa rimaya wa alla yurzoku ila toyibah wa ayu zawijahu idha atrok. 7 ya. Ini tanggung jawabnya orang tua untuk menjadikan anak yang baik. Kemudian setelah anak yang baik, al-baitu solehah, lingkungan yang kondusif. Ini juga harus kita menciptakan sama-sama. Maka sekarang kepolisian menganjurkan nek duwe putra keluar jam 10 belum pulang, tolong orang tua harus menelpon. Apalagi sampai jam 11 laporke dukuwe. Engko nek jam 12 durung bali laporke nang kantor polisi. Itu kalau punya putra, putri, terutama putri ya. Makanya jangan dibiasakan anak itu keluar malam, apalagi putri. Karena sekarang istilah ngelidih sudah diganti, Pak. Karena terlalu jelek katanya. Sekarang diganti kejahatan malam. Nah, kita ya malah luwe medeni ya. Nah, itu istilahnya bukan ngelidih, kejahatan malam. Ini disampaikan, kami pernah ikut yang menyampaikan dari kepolisian. Pokoknya jam 9.10 tidak pulang orang tua harus telepon. Jam 11 lapor ke dukuwe Pak RT. Jam 12 tidak pulang lapor ke polisi biar segera bisa diselesaikan gitu ya. Nah, ini anak lingkungan. Lingkungannya nek maaf kalau diulangi iki lingkungannya setiap pondok ya. Tapi ya yang mondok ternyata bukan semuanya lingkungan situ ya, orang-orang luar. Di lingkungan kita bagaimana kalau ada anak-anak muda kumpul-kumpul yang banyak tidak manfaat, tolong anak kita jangan sampai ikut serta di lingkungan yang tidak kondusif tersebut. Kemudian al-malul halal, ini dari jenisnya, dari cara mencari dan juga dalam hal menggunakannya, hartanya. Dan yang ke-6, untuk ukuran dikatakan keluarga bahagia itu
yang faham kaitannya dengan agama. Ada kata-kata bijak Bapak Ibu, karena saya senang dengan seni ya Bu ya. Katanya hidup dengan seni akan indah, katanya gitu ya. Kira-kira menurut Ibu benar enggak ya? Hidup dengan seni akan indah gitu. Hidup dengan ilmu akan selamat terarah, akan terarah. Ya. Hidup dengan agama akan selamat. Nah, maka ketiga-tiganya ini kalau dipadukan maka akan menjadi baik. Maaf, memang ada yang berpendapat, bahkan saya sama istri juga sudah dilarang, nggak usah pakai nyanyi-nyanyi bareng gitu loh. Karena menghukumi lagu-lagu musik itu haram. Nah, waktu itu saya juga punya argumen. Saya waktu itu sowan nang ngone Pak Kiai almarhum Harun Al-Rasyid. Kemudian ada Pak Ustadz Fauzi Satriana dan beberapa ustadz juga saya mintai pendapatnya. Beliau terutama almarhum, karena kami ngefans dengan almarhum Bapak Kiai Harun Al-Rasyid, saya sering ke pondoknya ya, ke Gunung Kidul. Ini selalu minta arahan gitu ya. Kamu jangan keluar Yul dari musik. Nek kamu keluar nanti siapa yang akan dakwah lewat situ? Tapi ming pesenku ojo keli karo penyanyi nih gitu loh. Artinya apa? Penyanyinya itu kan pakaiannya kadang-kadang tidak senonoh gitu ya. Kamu jangan ikut-ikutan ke sana, justru kamu yang harus membawa, mengajak dia jangan seperti itu. Gitu. Dakwah dari dalam. Kalau saya yang tidak bisa musik, saya yang tidak dengan musik, kok saya masuk pasti dia nanti akan marah. Tapi kalau kamu sudah lama ikut terjun di situ, maka boleh. Maka saya ngambil dalil yang itu, Bu. Ya, dalil yang itu. Dan sekarang juga banyak, maaf, umpamane Margo luweh bersolawat, terus gentine itu godian bersolawat, minggir bersolawat, gamping bersolawat. Itu kata solawat itu kan bagus. Tapi maaf Bapak Ibu, sekarang itu berlebihan. Bukan solawatnya yang dinikmati, yang dimasukkan dalam hati. Saya itu ngaji angger di daerah Sentolo, Bu. Sentolo sampai ngentak Rejo Brosot. Subhanallah, Bu, jamaahnya memang ribuan, Bu. Tapi semuanya itu sebelum saya ngaji itu bersolawat dulu. Lah, bersolawat itu do pakai apa itu? Bendera besar-besar itu. Ya, kami menilainya yang kurang setuju adalah do datang nong pengajian itu muda-mudi do boncengan. Apakah itu adiknya atau orang lain saya nggak ngerti. Sing siji nyekeli gendera, sing siji cekelan. Cekelan orang mungkin cekelan jok motor ya, cekelan metang ngadeg karo ngibar-ngibar ki gendera. Maaf, salawatnya itu bagus. Ibu, salawatnya yang paling disenangi apa, Bu? Robi Fir, bisa itu? Yang apa? Putra Abdullah itu, Muhammad Putra Abdullah itu. Kita itu yang kira apal paling. Apalnya min salatullah salamullah ya. Ya, jadi kembali bahwa tafakuh fiddin, fahamkan, sholawat silahkan, perbanyak silahkan, tapi jangan berlebihan. Apapun yang namanya berlebihan tidak boleh ya. Malah saya teringat dengan pengajiannya
Pak Ustadz Haji Jatmiko di Arroyan kemarin. Itu kon menikmati Pak Haji Jatmiko niku kan sakit 2 tahun sudah buta ya. Sudah buta, us komplikasi prostat, gulanya sudah nyampe berapa? 600 sudah buta, nggak bisa, 2 tahun sudah nggak bisa apa-apa. Tetapi ternyata beliau ini juga mengatakan takut akan kematian, maka mohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan, akan menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena masih kurang bekalnya. Akhirnya nek jenengan kula pengen sehat, ya pengen sehat lahir batin, niku tindakno 5 perkara. Sing nomor 1, Bapak Ibu masih ingat yang ada yang datang kemarin? Ayo Bu, nek iso mangke ditindakake bareng. Niku hubungannya dengan yang ke tafakufidin, memahamkan kepada agama. Ya kuwi nek agama kuwi ana aturan men sehat, ditindakake insyaallah betul sehat. Beliau sekarang sehat Bu, bisa melihat, bisa ngisi pengajian kemana-mana, bisa nyopir sendiri dan kembali sembuh. Padahal gulanya sudah ndak luar biasa, 600, sudah buta, sudah prostat, sudah itu ya. Apa? 4 hal Bu. Nomor 1, ratau nesu. Nomor 2, ratau jengkel. Nomor 3, ratau wareg. Nomor 4, ratau ngrasani. Pun. Niku nek arep randi penyakit niku Bu, papat niku. Nggih, dilangke niku. Ratau wareg niku nek madang kalau makan, sebelum lapar tidak makan, sebelum kenyang berhenti makan. Saged mboten? Kok ketok angel, aku nek lawuhe cocok ya tanduk. Iya. Itu yang ke-6 terakhir. Sampinten Mas Botoy? Ya. 5 menit lagi. Yang terakhir adalah orang dikatakan bahagia itu manakala apa? Kolbun sakuron. Kok kolbun sakuron? Umur barokah, maaf. Yang ke-7 umur barokah. Jadi orang diberikan umur yang panjang tetapi barokah. Maka kita berdoanya bagaimana? Allahumma tawil umurona. Ya Allah, berilah kami umur yang panjang. Wasohih ajsadana. Sehatkanlah ya Allah badan kami. Wanawir kulubana. Sinarilah hati kami. Terus dan seterusnya. Ya, jadi umur barokah itu umur yang panjang dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu akan dikatakan orang bahagia. Tetapi kalau umur yang panjang kok banyak maksiat, itu kebalikan daripada bahagia. Ini terutama umur yang panjang konek tobat ratobat kuwi berarti cilaka nggih, mboten bahagia. Sebaik-baiknya diberikan umur yang panjang, banyak amal kebaikannya. Sejelek-jeleknya umur yang panjang, diberikan umur tetapi banyak maksiatnya. Semoga kita menjadi menjadi keluarga yang bahagia, yang ada dalam catatan ukuran 7 hal tersebut. Pertama, kolbun sakuron. Yang kedua,
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga, anak yang baik. Yang keempat, lingkungan yang kondusif. Yang kelima, harta yang halal. Yang keenam, fahamkan kepada agama. Yang ketujuh, umur yang barokah. Kalau ditulis dengan bahasa Arabnya tadi, kolbun sakuron, al azwaju solehah, al auladul alal abror, al baitu solehah, al malul halal, tafakuh fitin, kemudian umur barokah. Umur barokah. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu, mbok pilih wonten pembetulan sing kula aturke iklan tu, mbok pilih ada penambahan yang mungkin saya sampaikan kurang komplit, juga ada pertanyaan, tapi jamaahnya bagus kok, jadi ndak harus itikon. Nggih. Wabillahi makatan rumiyin ingkang saged kula aturaken. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.